Saya khotbah Fak 2 hari ini. Amin. Tapi nggak apa-apa, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan yang sudah kita lama sudah mendengarkan, yang enggak udah berlama-lama lagi. Kita buka Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ya seperti pohon yang di tanaman tepian air, yang merambat akar-akarnya ke dalam tepian batang air, dan tidak mengalami datangnya panas, teriknya daunnya, tetapi hijau, yang tidak khawatir dan tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buahnya. Amin. Tema hari ini saya ambil sesuai dengan pamflet, mengandalkan Tuhan. Nah, pertanyaan dalam tema grup kita bulan ini adalah rahasia hidup yang diberkati. Amin. Itu nanti ada part 1, part 2 sampai part 4. Amin. Tema yang saya mau ambil, tema kecilnya adalah mengandalkan Tuhan. Amin. Loh bang, kenapa, apa rahasia hidup yang diberkati? Rahasia yang hidup yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan selalu. Amin. Kenapa rahasia hidup yang diberkati? Karena banyak orang Kristen tidak mengerti arti kata berkat. Amin. Maksudnya berkat itu apa? Berkat jasmani, berkat rohani, kita sudah diberkati. Amin. Artinya ketika kita sudah mengandalkan Tuhan, hidup kita sudah diberkati. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, ketika kita sudah diberkati Tuhan, apakah kita sudah mau berdampak untuk orang lain? Amin. Kalau rahasia hidup yang berkati, hidup Kak, maaf Kak, suaranya. Assalamualaikum. Iya, 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 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Rahasia hidup yang diberkati. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ini berapa dong? Rahasia hidup yang diberkati, hidupnya berdampak. Amin. Mau panas, mau hujan, orang yang diberkati Tuhan, hidupnya berdampak. Amin. Makanya ayat 8 menjelaskan, ia seperti pohon yang ditanam tepian air, yang merambat akar-akarnya ke dalam tepian batang air, tidak mengalami datang panas terik, yang daunnya tetapi hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buahnya, tidak menghasilkan buahnya, tidak berhenti menghasilkan buahnya. Orang yang diberkati Tuhan selalu menghasilkan buahnya. Amin. Maksudnya pohon itu apa? Pohon kehidupan kita. Amin. Ketika hidup kita sudah menjadi berkat, kehidupan kita berdampak untuk orang lain. Amin. Makanya Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya pada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan menghasilkan buahnya, yaitu buah kehidupan. Amin. Hidup kita bisa menjadi dampak. Amin. Hidup kita menjadi berkat. Amin. Kenapa banyak orang Kristen yang tidak diberkati Tuhan? Kenapa banyak orang Kristen tidak menjadi berkat untuk orang lain? Karena tidak menghasilkan buahnya. Amin. Hidupnya ya ke gereja aja, tapi tidak bisa mendampak. Amin. Cuman artinya rutinitas saja. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, hidupnya berdampak. Amin. Akan menghasilkan buah, yaitu buah kehidupan kerohanian kita akan bertumbuh. Amin. Tema hari ini mengandalkan Tuhan. Banyak orang Kristen yang bilang, saya kenal Tuhan, saya menerima Tuhan. Tapi apakah hidupnya mengandalkan Tuhan selalu? Amin. Kalau orang Kristen yang mengandalkan Tuhan, hidupnya harus menjadi berdampak. Amin. Berdampak itu apa? Jadi berkat untuk orang lain. Amin. Ketika orang belum percaya Tuhan, ketika dia mengenal kita, siapa di dalam hidup kita ada Tuhan, orang itu akan bertobat. Amin. Kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup kita harus menjadi berkat. Amin. Kata mengandalkan Tuhan artinya kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Artinya kita harus setia kepada Tuhan. Amin. Pelayanan boleh, bukan hanya sebagai
otoritas saja, rutinitas saja. Amin. Tetapi harus menjadi dampak untuk orang lain yang belum mengenal Tuhan. Amin. Ketika orang sudah menjadi dampak, sudah menjadi berkat untuk orang lain, hidupnya namanya jadi terkenal. Amin. Tuhan akan mempromosikan kita. Amin. Saya tidak akan saya bukannya gitu ya. Saya tidak mau dipromosikan manusia, tetapi saya mau dipromosikan Tuhan. Amin. Karena saya mengandalkan Tuhan. Secara rohani aja kita sudah diberkati, apalagi jasmani. Amin. Kalau kita mengandalkan Tuhan selalu. Makanya bilang, hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita sudah mengandalkan Tuhan? Apakah sudah menjadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita? Di saat pagi hari kita harus datang dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Pertanyaan dalam hidup kita, jam berapa kita doa di pagi yang indah? Jam berapa kita memuji, menyembah Tuhan? Amin. Tetapi orang yang berdampak, kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Makanya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika kita sudah mengandalkan Tuhan, harapan pasti ada. Kebahagiaan pasti ada. Amin. Tetapi pertanyaan dalam hidup kita, apakah kebahagiaan kita hanya untuk diri kita doang? Tidak. Tetapi kebahagiaan kita untuk Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan harus utamakan Tuhan dan sesamanya. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, Bang, gimana caranya? Apa ciri orang yang mengandalkan Tuhan? Pasti ada cirinya. Yang pertama, hidupnya bergantung kepada Tuhan. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya selalu bergantung pada Tuhan. Bergantung pada satu tujuan. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya ketika kita mengerti jalan kebenaran dan hidup kita adalah Tuhan, utamakan Tuhan. Amin. Bergantung pada Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-cirinya, hidupnya setia kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya selalu setia kepada Tuhan. Amin. Dan menjadi berkat untuk orang lain. Yang ketiga, hidupnya jadi berkat. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya harus jadi berkat. Makanya kita pelayanan, tapi kita harus jadi berkat untuk orang lain. Amin. Bukan hanya di gereja. Kalau pelayanan di gereja mah percuma aja. Bagi saya percuma, kenapa? Tidak bisa bagi orang percaya doang. Tetapi kalau kita turun ke bawah, pelayanan ke bawah, ke masyarakat, itulah yang luar biasa. Amin. Itulah kita sebut orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Saya pelayanan bukannya hanya sekedar ngomong, tapi bukti dari kenyataan pelayanan. Amin. Orang menjadi berkat. Yang kedua, yang keempat, hidupnya selalu memberitakan firman Tuhan. Amin. Loh, mengandalkan Tuhan hidupnya harus memberitakan firman Tuhan dong. Amin. Bukan hanya di mimbar doang, harus bukti kenyataan dan menjadi saksi. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau melayani Tuhan? Apakah kita mau menjadi berkat? Apakah kita mau menjadi berkat? Apakah kita mau mengandalkan Tuhan? Apakah kita mau setia sama Tuhan? Nah, ada cirinya, pasti ada namanya. Bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Ada beberapa poin, yaitu 4 poin. Yang pertama, percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Amin. Kenapa kita percaya sepenuh hati dengan Tuhan? Karena orang yang mengandalkan Tuhan itu hatinya haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bila hati terasa berat, amin, datang dalam Tuhan, Tuhan akan menyiapkan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, berakar dalam firman Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya berakar atau menjadi berkat. Amin. Yang ketiga,
berdoa dengan keyakinan. Artinya berdoa dengan keyakinan. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Minta sama Tuhan. Walaupun belum dijawab. Terus berdoa. Amin. Dengan setia. Saya teringat seperti Abraham. Minta anak. Ya kan? Amin. Abraham aja setia. Sampai berapa tahun? Lama kan? Maka demikian hidup kita. Kita kalau setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan selalu, hidup kita menjadi dampak. Amin. Hidup kita menjadi berkat. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak khawatir tentang masa depan. Amin. Hidup kita tidak akan khawatir tentang masa depan kita. Masalah yang terjadi di masa depan kita. Amin. Poin kelima, berfokus, tidak memandang ke belakang. Amin. Artinya tidak boleh memandang ke belakang kalau mengandalkan Tuhan. Fokusnya kemana bang? Ke tujuan masa depan. Amin. Ke Allah, yaitu Kristus. Amin. Bang, apa dampaknya orang mengandalkan Tuhan? Pasti ada dampaknya. Yang pertama, hidupnya dipromosikan Tuhan. Mau kan dipromosikan Tuhan? Amin. Yang kedua, hidupnya menjadi berkat. Amin. Yang ketiga, mempunyai harapan yang pasti atau tujuan yang jelas. Amin. Yang keempat, hidupnya akan bergantung pada tujuan visi misi Allah. Amin. Intinya, orang yang mengandalkan Tuhan harus setia sampai akhir. Itu aja firman hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik Tuhan. Berikan kami Tuhan, berikan kami hati dan aus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak tahu Tuhan apa yang kami butuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, masalah yang terjadi di tahun ini Tuhan, kami percaya Kamu selesaikan dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ketika hari ini ada yang sakit, Kau pulihkan, Kau sembuhkan Tuhan. The power and spirit-Mu Tuhan telah hadir dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Nanti doa